Oke bro, ini akhirnya saya ganti dengan yang original ya. Original ini. Copotan malah. Copotan knalpot eksklusif 2 original. Belum bobokan ya. Ini ada las-lasannya, cuma dulu pernah dibersihkan untuk membersihkan kerak-kerak itu loh. Jadi ini masih dalamannya masih ori, belum bobokan. Nah, ironisnya Ipul juga ternyata sama nih. Nih, Ipul juga ternyata pakai knalpot original Excel ori ini. Gini juga kemarin baru dibersihin. Jadi udah pernah dibongkar, tapi bukan dibobok, cuma dibersihin ya. Jadi ini standar, dalamannya standar gel. Ini nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada rubahan apapun intinya ya. Standar gel. Ini tidak kencan kita loh ya. Tidak kencan. Dilalah bareng. Dilalang ke bahasa Indonesianya apa ya? Yang original paling malah di racing. Yang original. Nah, ini. Ini yang spraynya original, ting-ting ya, catnya original paint, malah di racing. Aneh mancen. Aneh bin ajaib. Bahasa kie sing is repaint karo iki sing klotokan, malah aku knalpot original. Mancen wolak-walikin zaman. Ya saya halus iki tapi kalau yang Gede. ada saya pek. Ora, gue udah takon, silakan tanya Mas Ipul saja. Jangan tanya saya. Tanya morting apa Mas? Morting tahu. Mulu. Lah mungkin ah, buring ya. Ngono takon morting apa ya? Matane kotok apa ya? Bocah cilik main slonong, mbahnya antuk macam. Oke, sekarang saya pakai knalpot standar ya. Jadi video yang kalian lihat awal itu dan video yang kemarin kalian lihat itu adalah rentetannya gitu ya, rentetan pergantian knalpot racing ke standar ya gitu. Nah, kalau kalian tanya, itu kan pasti penasaran ya, bagaimana performanya ya. Nah, kalau boleh saya jujur, performanya itu ternyata nggak ngaruh, bro. Ingat ya, dengan catatan, mesin oprekan maupun standar atau mesin pabrik harus memakai, kalau pengen ganti knalpot ya, kalau pengen knalpot standar itu harus yang ori, copotan eksklusif 2 atau copotan Excel. Oh, ingat ya, ori copotan ya, bukan ori spare part ya. Kalau ori spare part kayak dan motor, walaupun itu bilangnya munine kok muni Excel, ori dan motor itu, tapi mungkin berbeda, mungkin loh ya. Nah, ini kebetulan saya kan dulu kan punya eksklusif 2 dan knalpotnya udah saya blade drag duluan ya. Udah saya lepas duluan sebelum Vespa-nya saya jual. Nah, jadi gila sih, performanya nggak ngaruh banget. Misalkan iya ada ngaruhnya pun, sedikit banget, penurunannya itu sedikit banget, mungkin nggak sampai 5% lah, mentok-mentoknya penurunan performa itu 5%, mentok-mentoknya ya. Itu aja mungkin yang saya rasakan itu di napas gigi 1, 2, 3 itu agak lebih pendek, tapi kalau gigi 4-nya sama persis ya. Ini hanya mengandalkan rasa dan feeling yang saya alami selama saya memakai knalpot ini dan memakai knalpot racing dari KY26 itu ya.
itu loh. Nah, untuk lebih tepatnya sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau di tes ya, di Dino tes ya, harus mampir ke Ajivas gitu loh, mampir ke Ajivas dengan kondisi Vespa seperti ini terus Dino. Nah, hasilnya perbedaannya sama enggak dengan yang dulu kan punya saya kan pernah di Dino tes ya sama Ajivas ya. Nah, itu kan masih ada ya data-datanya di sana juga ya, di tempat saya juga kayaknya masih ada. Nah, itu suatu saat nanti akan saya Dino tes. Jadi saya jadi keingat omongannya Mas Aji dulu di awal-awal saya pertama ketemu Ajivas ya. Kalau mau pengen kalem, maksudnya mesin performa oprekan tapi suaranya kalem, nggak pakai racingan, nggak pakai knalpot racing, disarankan memakai knalpot ini yang seperti saya pakai ini, knalpot ori copotan, ori pabrik dari Exclusive 2 ataupun Excel gitu. Itu dijamin performanya nggak menurun, misalkan menurun pun sedikit banget daripada dulu saya masih ingat banget, daripada memakai knalpot racing atau mungkin knalpot itu ya, knalpot kembung itu ya, yang treng itu ya. Nah, daripada pakai knalpot yang treng itu malah ngempet banget, atau misalkan memakai knalpot racing yang tidak sesuai spek, nah itu bisa saja ngempet. Karena jujur saya pernah sering kok knalpotnya yang di bengkelnya Mas Ipul itu sering saya coba ya, di mesin ini ya, itu yang racing maksudnya. Jadi Mas Ipul itu kan punya banyak begasan knalpot racing, itu Ipul juga sering nyoba, saya juga pernah nyoba. Itu kalau nggak sesuai spek itu walaupun knalpot racing itu nggak lari, malah jadi malah menurunkan performa mesinnya gitu. Tapi walaupun begitu, nggak semuanya knalpot racing yang dipakai di saya dan Mas Ipul itu turun performa. Belum tentu di tempat orang lain juga ikut turun, belum tentu. Intinya cocokan. Nah, kebetulan garapan saya kan garapan Ajivas, dan Ipul juga itu kan punya spek sendiri, belajar dari Ajivas juga ya Ipul ya. Spek mesinnya kan belajar dari Ajivas terus dikreasi sendiri ya kalau Ipul ya. Itu juga ternyata sama, ketika memakai knalpot standar punya Excel ternyata tidak mengalami penurunan performa. Itu Vespanya Mas Ipul ya. Jadi saya dan Ipul itu tidak janjian ganti knalpot, cuma kok dilalah pas banget memakai knalpot standar ini. Vespa saya Bahenol dan si Vespanya Ipul Salma itu sama-sama ganti knalpot standar. Memang udah klop sehati ya, itu memang wes maca ngarep touring pokoknya ya. Jadi ya mungkin nanti ini ada kemungkinan saya touring pakai knalpot ini ya. Enggak, belum tentu ya. Saya itu sering berubah-ubah ya, kadang seneng suara yang racing juga ya kadang ya. Tapi memang kalau knalpot racing kanan panjang itu dipakai untuk Vespa selain PX maupun Excel itu resiko gaduk, resiko natap tepong kanan, terutama jika untuk boncengan. Nah, kebetulan kan saya kan sekarang touringnya kan boncengan terus sama Ibu Negara, kadang sama Andrea ya. Jadi ya mau nggak mau harus pakai knalpot yang seperti ini yang aman. Nah, sebenarnya ada solusi lagi sih, pakai racing kanan pendek atau pakai racing kiri. Itu juga bisa kalau buat boncengan. Maksudnya tidak risiko natap, tapi ya pasti mempengaruhi performa juga. Jadi dulu saya pernah pakai knalpot racing kanan pendek dari KY26 juga. Itu untuk akselerasi, untuk stop and go luar biasa. Tapi jujur terus terang untuk top speed agak nahan. Nah, sedangkan kalau untuk racing kiri itu dulu pernah saya coba untuk top speed lari banget, tapi untuk stop and go gembos, terutama untuk tanjakan. Nah, itu tidak saya suka itu loh. Nah, satu-satunya yang cocok ya justru malah racing kanan panjang atau knalpot standar ori seperti ini yang paling cocok dengan karakter saya sebenarnya. Kalau standar ori kayak gini yang nggak cocok itu suaranya sebenarnya terkesan bapak-bapak banget. Nah, selain itu juga ada efek lainnya bro. Jadi karena suaranya sekarang lebih halus, itu suara mesinnya jadi lebih kelihatan kasar gitu loh. Iya kan?
suara mesin, basic mesin oprekan itu kan nggak mungkin bisa halus kan, pasti kasar suara mesinnya ya. Jadi ketika dipasangi knalpot ini kelihatan banget kasar bunyi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah karena memang basic mesin oprekan itu seperti itu. Begitu ya. Ya ini mungkin hanya sekilas info dan sekilas penjelasan saya saja ya. Mungkin lain kali akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang perknalpotan ini ya. Ya sambil campur naik motor, sambil campur pot vlog ya, biar enak menjelaskannya gitu loh. Tapi overall secara keseluruhan motor saya dengan memakai knalpot standar ini tidak mengalami penurunan performa yang signifikan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, mungkin maksimal ya mentok-mentoknya 5% penurunannya. Oke wes, mungkin karena memang hanya ini video yang saya punya kali ini, maka sampai jumpa lagi. Jangan lupa jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan